berkat istimewa bagi orang teristimewa. Pembacaan kita di dalam kitab Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan 26. Saya ulang, kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan 26. Namun saya akan membaca dalam ayat pokok kita, Kejadian 49 ayat 26. Saya ulang, Kejadian 49 ayat 26 demikian. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seperti kita tahu, Yusuf adalah salah satu tokoh orang yang mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, atau dia disebut sebagai Nasir Allah. Nasir itu istimewa dalam bahasa aslinya, artinya ya saudara, abdi Allah yang hidupnya itu diabdikan, didedikasikan sepenuhnya bagi Allah, dan yang memisahkan diri dan menjauhkan diri atau tidak mau menyentuh apa yang najis, apa yang kotor, yang juga artinya dia mau tidak meminum minuman atau makanan-makanan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak mau juga membuat dirinya mabuk. Nah, seperti itu ya saudara. Jadi dia orang yang khusus, istimewa. Hidup Yusuf walaupun mengalami banyak sekali kesulitan, dia disakiti, dia dijual ke Mesir oleh saudaranya, dia bahkan sempat digoda oleh tante Potifar ya, dan dia menolak bujuk rayu, menolak gangguan seksual yang ingin mengajak dia jatuh ke dalam dosa itu dengan tegas. Yusuf lari dari cengkraman tante Potifar. Dan meskipun hal itu membuat dia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara karena Om Potifar termakan oleh kata-kata istrinya yang tidak benar. Saudara, dia tetap menjaga komitmen dan integritasnya. Yusuf tetap berintegritas, berkomitmen untuk hidup kudus, berkenan di hadapan Allah. Imannya itu kokoh, sebab dia tahu Allah yang maha kuat, gunung batu Israel itulah yang akan bertindak menolong dia. Allah Israel, gunung batu kekal itu menolong Yusuf. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Yusuf hidup dekat dengan Allah. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Dia menjadikan Allah sebagai gembala dan gunung batu hidupnya. Benar-benar hidup Yusuf ini, kedekatannya dengan Allah itu dapat terjaga, saudara. Dia hidup hatinya dalam kehidupan doanya, dalam perilaku perbuatannya, menunjukkan hidupnya itu dekat dengan Allah, takut akan Allah. Dia jaga hubungannya tetap intim, kuat, kokoh dengan Allah dan tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan oleh apapun yang mengganggu dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita baca dalam Kejadian 49 ayat 23 sampai dengan 24 demikian. Kejadian 49 ayat 23 sampai 24. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Puji Tuhan, Yusuf aman dalam perlindungan Tuhan dan tetap ada di posisi yang menang meski panah beracun menyerbu begitu banyak dari berbagai penjuru dan mengusik hidupnya.
Yang berikut, yang kedua, Yusuf mendapat karunia hikmat dari Allah sebab hubungan kedekatannya tersebut dengan Allah. Dia menjaga keintimannya, intimasinya dengan Allah, dan Tuhan berkenan memberikan karunia hikmat kepadanya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yusuf mempunyai integritas dan tetap setia dalam keadaan apapun. Dia memilih pro Tuhan. Dia menjaga hidup dalam kekudusan, bukan pro kepada manusia. Dia menurut apapun proses hidup yang Allah lakukan di dalam dia. Tidak mengeluh, apalagi lari dalam proses hidup. Mengikuti rencana Allah. Dia ikuti dengan taat. Tidak menyimpan dendam dan kemarahan seberapapun perlakuan buruk saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, ataupun Potifar dan istrinya yang telah memfitnah dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Yusuf tidak berubah menjadi jahat, mempunyai hati yang dendam atau membenci kepada semua orang yang telah menyakiti dia, yang telah sepertinya itu membuat hidupnya sulit ya saudara, dalam kesukaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan Yusuf oleh Tuhan dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir dan menjadi kepercayaan raja. Pada waktu itu dia mampu menyelesaikan dan mengatur masalah logistik yang sangat berbahaya ya bagi rakyat, bagi negara, karena masalah pangan. Ada terjadi rawan pangan, tetapi oleh hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya, dia dapat mengatasi itu semua. Kita baca dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 12 demikian. Saya ulang, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai dengan 12. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika Yusuf menghadap Fir'aun, Raja Mesir, Fir'aun bahkan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Puji Tuhan. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar. Sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Orang yang tinggal di luar Mesir, bukankah mereka ada di tanah Israel ya, Yakub dan kakak-kakak dari Yusuf, keluarga Yusuf ini, itu pun mengalami dampak dari kekeringan, dari wabah rawan pangan ini, dari wabah kelaparan itu. Tetapi ketika Yakub mendengar, saya lanjutkan firman Tuhan tadi, tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Dan kita tahu selanjutnya ceritanya bagaimana Yusuf menyelamatkan kakak-kakaknya, memberi makan, menjamu bahkan dengan begitu baik. Dia tidak dendam, dia melupakan apa yang sudah, dan bahkan dia mengirim makanan untuk ayahnya Yakub. Yusuf menjadi penyelamat rakyat Mesir dan juga keluarganya, puji Tuhan, dari bencana wabah kelaparan yang sedang terjadi waktu itu. Dan yang ketiga, Yusuf tidak kompromi dengan sikap dan gaya hidup duniawi dan kefasikan. Mari kita lihat bagaimana ayat ini memberitahu kepada kita. Yusuf digambarkan seperti pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Demikian itu, seperti itu hidup Yusuf. Dahannya terus naik mengatasi tembok, melampaui tembok. Itu dikatakan dalam ayat 22. Yusuf dapat dikatakan melewati proses hidupnya dengan tetap bersuka cita, saudara. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengomel, tapi hatinya dijaga tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Karena sikap atau gaya hidupnya itu tidak kompromi dengan segala bentuk kefasikan, dengan dosa. Dia menolak tegas bujuk rayu godaan seks dari Tante Potifar. Dia tidak mau bersekutu dengan orang-orang pencemooh juga, yaitu mewakili stereotip dari seseorang yang pesimis dan tidak beragama.
Itu kita dapat baca dalam Yesaya 5 ayat 19, Yeremia 17 ayat 15, Yehezkiel 12 ayat 22 dan 27, Maleaki 2 ayat 17, 1 Timotius 4 ayat 1, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 4, dan Yudas 1 ayat 18. Saya cepat sekali membacanya, mungkin saudara susah mengikuti, tapi semua deskripsi dari firman Tuhan ini sudah saya tulis di YouTube ini juga. Saudara bisa buka ya, bisa baca, bisa lihat di sana kembali untuk kita belajar. Saudara, Yusuf tidak bergaul dan mengikuti gaya hidup orang fasik, itu yang bagus. Yusuf pro kepada Tuhan, saya katakan tadi, dan bukan pro kepada manusia. Dan ia bersukacita di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian saya ulang, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, haleluya, dan yang merenungkan firman Tuhan atau Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Saudara, yang ketiga, Yusuf memperoleh berkat-berkat istimewa sebagai orang istimewa di antara saudara-saudaranya, dan itulah berkat yang dianugerahkan Allah dari segala penjuru, dari seluruh penjuru bagi Yusuf. Seperti kita akan baca ya ayat-ayat istimewa ini di dalam Kejadian 49 ayat 25. Berkat luar biasa dianugerahkan kepada Yusuf, orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kejadian 49 ayat 25. Oleh ayahmu yang akan menolong, maaf saya ulang, saya salah baca. Oleh Allah ayahmu, sekali lagi, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat-berkat dari langit, dengan berkat-berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Dan berikut Kejadian 49 ayat 26. Kejadian 49 ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Luar biasa. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Saya baca dengan cepat saja kembali. Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan 16. Saya ulangi. Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan 16 demikian. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang telah ada dari sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Luar biasa. Dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Kita tahu siapa itu dalam semak duri. Ketika Musa melihat nyala api dalam semak duri, dia tahu itu adalah Allah hadir, Allah ada dalam semak duri. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yakub. Demikian firman Tuhan, saya lanjutkan membaca. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Luar biasa. Janji Allah memberkati Yusuf dengan berkat-berkat terutama dan berkat-berkat yang istimewa.
Karena Yusuf adalah orang yang teristimewa. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kiranya sifat dan karakter Yusuf yang istimewa berikut ini kita akan lanjut, kita belajar, itu kita teladani. 1. Sabar menderita. Itu kita baca dalam Kejadian 37 ayat 1, 2, 21 sampai dengan 24 dan juga 28. Juga terdapat dalam Kejadian 39 ayat 20. Firman Tuhan ini akan memberi banyak menarik pelajaran yang bagus untuk kita. Yusuf memiliki sifat sabar dalam penderitaan. Meski dia sudah dijahati, dicurangi, diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf dijual sebagai budak hingga dibawa ke Mesir. Dan hidupnya selanjutnya tidak mudah, saudara, hingga dia dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara karena difitnah. Oleh karena fitnah, ia tidak membalas jahat dan menyimpan kebencian kepada siapapun. Kita lihat nanti bahwa Yusuf ini seorang yang begitu sabar. Sabar dalam penderitaan. Biarlah kita pun sabar. Hidup di dunia yang tidak mudah. Dan semua orang mengalami penderitaan yang sama, kata firman Tuhan. Seluruh orang di dunia yang percaya Yesus mengalami penderitaan yang sama. Tapi kita wajib ingat, penderitaan yang sementara kita rasakan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan janjikan sediakan bagi kita orang yang percaya, asal kita setia, tekun mengikut Dia. Haleluya. Saya lanjutkan. Yusuf seorang yang bertanggung jawab. Itu kita lihat, kita baca dalam Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan 6. Kejadian 39 ayat 5 sampai dengan 6. Yusuf tidak bersikap aji mumpung, tidak mau menggunakan kesempatan, saudara. Tetapi dia tetap konsisten dalam menjaga prinsipnya, meski kepadanya diberikan kekuasaan penuh oleh raja atau juga oleh Potifar. Dia menguasai segala milik tuannya itu dengan kuasa yang penuh, diberi mandat untuk mengatur semua milik tuannya. Tetapi dia tidak mempeng-mempeng, ya kalau orang Sunda bilang, tidak aji mumpung. Dia menghargai dan menghormati tuannya, pimpinannya. Dia tetap ikuti aturannya, dia sadar statusnya, dia tidak menjadi orang yang kurang ajar begitu ya. Jadi seperti dia menjahati kepada tuannya, mengkhianati kepada Tuhan. Bukan seperti itu karakter Yusuf. Dia tetap baik, dia jaga integritasnya, dia jaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Itu tujuan hidupnya. Yang ketiga, dia memiliki kepekaan terhadap dosa. Dan juga di dalam etika pergaulan, dia punya garis tegas, saudara. Dia tidak mempan, itu dibuktikan. Dia tidak tertarik dengan segala bujuk rayu tante pot yang menjanjikan segala sesuatu yang tentunya sangat menguntungkan untuk Yusuf. Dia tidak tertarik dengan iming-iming tante Potifar. Kita baca itu dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai dengan 10. Kejadian 39 ayat 9 sampai dengan 10. Yusuf menjaga kesuciannya, tidak menajiskan dirinya, tubuhnya dalam dosa seks. Itu kita jaga. Nah, anak-anakku, kaum muda, pemuda-pemuda yang masih lajang, putra-putri sama saja. Hati-hati dengan godaan di luar ya, yang bisa menjatuhkan kita. Dan yang berikut, dia tidak berkhianat. Kejadian 39 ayat 11 sampai dengan 12. Yusuf tidak punya mental berkhianat. Ia menghormati atasannya. Meskipun tante Pot berusaha membujuk dengan begitu agresif. Orang menggoda itu agresif, saudara, hati-hati. Saudara jangan ikuti maunya. Bahkan hindari, lari. Tuhan bilang, lawan iblis, lari daripadamu. Kita harus lawan segala keinginan orang yang ingin melakukan sesuatu yang membuat kita jatuh. Jangan turuti, jangan takut kepada mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan banyak untuk Yusuf berselingkuh kalau dia mau. Tetapi Yusuf menjaga reputasi dan integritasnya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Meski ia dipermalukan oleh tante Pot. Betul-betul dipermalukan. Jubahnya ditarik hingga sobek. Dia lepaskan jubahnya. Dia lari, saudara. Bukan lari mendekat. Bukan lari mendekat. Lari menjauhi tante Pot. Dan dia terlindung dari kejahatan tante Pot yang akan menjatuhkan dia ke dalam dosa. Yang membuat hidupnya bisa menjadi najis. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hati-hati.
dengan berbagai godaan, kenikmatan sesaat yang akan menjebak hidupmu. Bila sekali saja jatuh ke dalam jebakan dosa perselingkuhan, apalagi sampai masuk dalam perzinahan, bila orang itu tidak mau dilepaskan dan nekat ingin memilikimu, lalu dia menjerat dengan ancaman membuka aib dan mempermalukanmu atau apapun mungkin kekuranganmu, saudara tetap harus kuat. Saudara tidak mau dengar, tidak takut kepada ancamannya, karena saudara ingin hidup menjaga kudus, berkenan kepada Tuhan. Memang ada resiko yang ditanggung. Kalau sampai terjadi apa-apa, dia inginnya penggoda ini, lalu nanti saudara akan harus menikahi dia. Maka ada itu istilah MBA, bukan gelar, tapi Married by Accident. Wah, itu bahaya sekali. Itu rumah tangga yang didasari dengan awal saja sudah nggak benar, nggak beres. Bagaimana kelanjutannya? Oleh sebab itu hati-hatilah saudara dalam menjaga kekudusan hidupmu. Tubuhmu milik Allah, bukan milikmu sendiri. Karena tubuhmu adalah bait Allah, itu firman Tuhan. Katakan dan ingatkan kepada kita. Saudara, yang berikut, rela melepaskan haknya. Yusuf rela melepaskan haknya. Keberadaan Yusuf di Mesir bukanlah keinginannya sendiri. Sebab dia istilahnya diculik ya oleh kakak-kakaknya. Dia dibuang ke dalam sumur. Dia disiksa, mengalami penderitaan, dan dia dijual kepada pedagang yang lewat yang tidak berjalan ke Mesir. Sehingga dia sampai juga ke Mesir. Bahkan sudah di Mesir pun, Yusuf yang tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, tidak pernah melakukan hal yang salah dan berdosa, difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Itulah proses hidup berat yang dialaminya. Tapi karena dia orang yang istimewa, dia menjaga hidupnya, dan Tuhan memberkati dia juga dengan berkat-berkat istimewa seperti yang kita sudah baca tadi. Hanya yang terbaik, terutama itu yang diberikan Tuhan, dan dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu berkat besar. Dan hidupnya yang jadi berkat itu bukan untuk dirinya sendiri, saudara. Dia memberkati orang banyak, baik itu rakyat bangsa Mesir ataupun juga keluarganya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara, Yusuf yang terakhir suka mengampuni. Dia berhati kasih, mengasihi, dan juga hidupnya sungguh memberkati orang lain. Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 20. Yusuf bahkan dapat berkata, apa yang direka-reka jahat terhadap aku telah dibuat Allah menjadi kebaikan bagiku. Puji Tuhan, ayat ini tentu saudara sudah hafal di luar kepala. Tapi itulah kuasa Tuhan yang merubahkan segala sesuatu, yang sanggup mengadakan hal yang tidak kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah saudara ada di dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang, tapi orang yang mengasihi dia. Puji Tuhan. Yusuf telah memelihara hidup suatu bangsa yang besar, dikatakan demikian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga dengan konsisten, kesetiaan, integritas kita, kekudusan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.